Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fadisya dengan nomor induk mahasiswa 0542179112. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja. Sini pada tugasnya diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Berfokus membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai data dummy yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Di sini membuat 2 halaman website, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Nah, di sini halaman stok bahan ajar, yaitu untuk seluruh UT daerah, bebas menggunakan tabel list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data field sebagai berikut dengan kode mata kuliah, kode judul, kategori MK, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, dan jumlah safety stok bahan ajar, status, dan catatan. Nah, di sini yang pertama yaitu membuat indeks HTML. Ya, untuk tampilan awal ini menggunakan CSS style dengan body class container, menggunakan gambar ini dari image logo UTJPG ini dengan logo Universitas Terbuka. Kemudian nav class atau main nav dengan stok HTML untuk stok bahan ajar, dan tracking HTML untuk tracking delivery order dan ngecek status pengiriman bahan ajar. Tampilannya seperti ini untuk indeks HTML-nya. Kemudian yang selanjutnya pada soal ini halaman stok bahan ajar, membuat 2 halaman website, menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nih, halaman stok nih. Di sini menggunakan Vue.js, ini scriptnya dari Vue.js-nya. Nah, ini dengan kode mata kuliah, namanya kode judul, kategori mata kuliah, kategori UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan dengan GTY, jumlah stok safety dengan safety, status, dan catatan HTML. Kemudian dapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Bebas menggunakan elemen search ready atau checkbox. Dapat filter stok berdasarkan UT daerah dengan UPBJJ list. Dengan terdapat filter yang menampilkan jumlah stok GTY atau kurang dari jumlah safety stok, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk daftar yang dapat mengingat untuk melakukan reorder bahan ajar. Menampilkan status dari stok bahan ajar untuk aman berwarna hijau, untuk menipis berwarna orange, atau tanda adanya warning dengan teks berwarna orange, dan kosong dengan simbol bahaya atau berwarna merah. Nah, ini untuk stok HTML-nya, filter dan short data. Nah, ini filter UPBJJ dengan option value untuk semua UT daerah. Kemudian ini div class item untuk kategori mata kuliah, dan option value untuk semua kategori. Dan filter ini get in filter kategori list. Ini div class untuk filter item untuk urutkan berdasarkan dengan selfie model sort by value tanpa urutan untuk judul A sampai Z, stok rendah atau tinggi, harga rendah atau tinggi. Ini untuk filter group, ya, untuk menampilkan stok menipis. Ini juga untuk menampilkan stok kosong, menggunakan checkbox di sini. Nah, ini untuk reset filter. Nah, ini untuk tambah bahan ajar baru. Ini untuk judul MK, ini untuk kode MK, judul MK, ini kategori. Kemudian ini untuk UT daerah, ini untuk lokasi rak, harga, kemudian untuk jumlah stok, safety stock. Nah, dan ini untuk catatan HTML.
Kemudian ini untuk daftar stok, kode MK, nama mata kuliah, kategori UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi. Nah, ini untuk editing index, untuk mengedit jumlah stok, safety stok, dan harganya. Kemudian submit kelas dengan simpan perubahan, dan ini untuk button untuk batal. Dengan script JS stock appjs. Nih, scriptnya di sini. Ini didapat dari data bahan ajar JS. Nih. Kemudian ini untuk state filter, untuk form tambahan, state untuk edit. Nah, ini untuk filter pesanan UT daerah, kategori, untuk stok menipis, stok kosong, dan ini data untuk perbaikan spasi pada harga. Validated form. Nah, ini tampilannya untuk stok bahan ajar seperti ini. Nah, berwarna untuk aman berwarna hijau, untuk menipis berwarna kuning. Ini untuk kategorinya UT daerah. Ini untuk urutan tadi, judul A sampai Z, stok rendah, harga tinggi, harga rendah atau tinggi. Ini untuk tambah bahan ajar. Nah, ini selanjutnya yang tracking delivery order. Ini menerapkan penggunaan framework Vue.js juga. Terdapat fitur menambahkan input delivery order dengan data file yang perlu diisi, nomor DO. Ini di generate otomatis. Penambahan terjadi dari DO tahun berjalan sequence number, misal dengan DO 2025 001 untuk data awal. Ini sudah ada data tracking bank jadi DO 2025 002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, ekspedisi JNE regular atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih pengguna berdasarkan data paket menggunakan elemen select di halaman web untuk kode paket dan nama paket. Juga sama. Kemudian tanggal kirim, fungsi date untuk mengambil local temp, dan total harga diambil daripada array of object paket harga. Nah, ini untuk struktur proyek Vue.js-nya. Ini terakhir dulu. Nah, kita lihat untuk ini tracking delivery order. Ini untuk tracking HTML-nya. Nah, seperti ini. Menggunakan Vue.js scriptnya. Kemudian pack header, logo UT. Ini untuk form input delivery order baru. Seperti nomor DO, NIM, nama mahasiswa, kemudian ekspedisi dan pilih ekspedisi, kemudian paket bahan ajarnya. Ini untuk detail paket dinamisnya dengan isi paket, harga total, tanggal kirim. Ini untuk daftar tracking DO, dan untuk state kosong, dan ini untuk guide tracking. Ada ekspedisinya, tanggal, NIM, ini penerima serta NIM, paket, dan total. Ini untuk timeline perjalanannya, kayak status perjalanannya, status, keterangan, dan waktu. Scriptnya dari JS tracking. Ini didapat juga dari data bahan ajar ini. Nah, trackingnya ini Milkilina Wulandari. Ini yang nanti kayaknya bakal muncul ya. Nah, ini untuk form delivery order. Dan ini komputer untuk generate nomor DO otomatis untuk mendapatkan paket yang dipilih. Ini untuk monitor perubahan paket untuk autofill tanggalnya. Jadi menggunakan backtick dan format standar yang YYYY NM DD agar terbaca dan text input date. Monitor perubahan tracking. Ini untuk format harga, untuk format tanggal, untuk format waktu secara real time. Ya, untuk metode validasi form, ini untuk validasi NIM, validasi nama, dan ini untuk tambah delivery order. Ini untuk diperbaiki pemanggilan fungsinya ya. Ambil data paket. Ini untuk buat data tracking baru. Kemudian ini tambah ke tracking untuk membentuk nomor urut DO selanjutnya. Set data input from. Dan ini untuk scroll ke bawah untuk melihat kartu baru yang ditambahkan.
Nah, ini kita lihat di ini tracking delivery order. Nah, ini nomor DO, NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, pilih paket, tanggal kirimnya. Ini otomatis ya, bisa dipilih langsung dari sini. Nah, ini daftar tracking DO nya. Nah, untuk struktur proyek Vue.js pada ini disarankan pada sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk struktur Vue.js apa ini, tugas 2 nya ini kalau sudah selesai seperti ini, yaitu kita lihat ini ya, ada index HTML, stock HTML ya, ada tracking HTML, ini file CSS stylenya, dan JS nya ini ada stok app.js dan tracking app.js. Oke, ini kita coba aplikasinya, nih webnya. Kita kembali ke beranda terlebih dahulu, kita ke stok bahan ajar, semua UT daerah. Ini untuk kita lihat di Jakarta, ini ada 2, di Surabaya, UT Makassar, UT Padang kosong ya, UT Denpasar juga kosong. Nah, kita kembali lagi semua UT daerah. Nih urutan mulai judul A sampai Z. Terus ini untuk stok dari rendah tinggi. Kemudian ini dari stok harganya, harga dari rendah tertinggi. Nah, ini untuk menampilkan stok yang menipis saja. Dan ini untuk menampilkan hanya stok kosong, masih belum ada ya, belum saya tambahkan stok kosongnya. Nah, misalnya ini kita bisa reset filter kosong. Nah, sini kita coba tambah bahan ajar. Ini kita pakai coba kita tambahkan ini dengan judul mata kuliah proses bisnis. Pilih kategori matematik, mata kuliah wajib, pilih UT daerah Padang. Lokasi raknya kita buat R3 ini, R3 A7, harganya 65.000, jumlah stoknya 0, safety stoknya 10. Sini kita catatkan kosong, segera lakukan reorder. Nah, bahan ajar berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk maaf ini sih, harganya kok tadi 65, ini harganya 65.000, simpan. Kok harganya jadi oh nggak pakai titik, maaf saya yang salah. Nih 65.000 berhasil disimpan kosong, di tandanya berwarna merah kosong, segera lakukan reorder. Coba kita pakai ini, tampilkan hanya stok kosong. Nah, ini muncul. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi dengan kode MK 4110 yang judul MK Pancasila. Ini pilih kategorinya mata kuliah wajib, Denpasar, lokasi rak R2 A4 ya. Harganya 50.000, jumlah stoknya 7, safety stoknya 10. Nah, stok menipis, prioritaskan reorder. Nah, bahan ajar pasti ditambahkan. Nah, ini tadi yang kosong, ini yang menipis.
Kita lihat, jadi semua UT ada ya, dari Jakarta ada, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Kuliah wajib semua UT daerah. Nah, kemudian kita perlihatkan nih ya, tampilkan hanya stok menipis. Kita ulang lagi, tampilkan hanya stok kosong. Nah, seperti ini. Sudah jadi berfungsi dengan baik. Ini selanjutnya kita kembali ke beranda. Kita cek yang tracking delivery order. Nah, ini untuk input delivery order baru, dan untuk lacak ini ya, status pengiriman barang aja. Nah, ini daftar tracking DO, ada satu DO. Ini milik Lina Wulandari dengan paketnya, totalnya juga, ada ekspedisi serta tanggalnya. Dan ini tracking perjalanannya. Nah, di sini kita coba input delivery order baru. Kalau DO 2026, tulis tahunnya aja gitu ya. Jadi dengan name 0123455678, karena ini kan auto generate, nanti jadi nomor DO nya otomatis. Ini nama Salsabila, nama saya, terus ekspedisinya pilih Express, paketnya IPA, terus tanggal kirimnya 20. Nah, dari delivery order DO 2026 003 masih dibuat. Ini ya, dapat nomornya ini 003 dengan tracking perjalanannya ini. DO telah dibuat dan menunggu proses pengiriman. Dan nomor penerima, paket total, dan ekspedisi JNE Expressnya. Nah, ada 2 DO. Jadi seperti itu. Jadi ini nomornya dibuat secara otomatis ya. Jadi saya masukkan DO strip tahunnya gitu 2026, nanti akan dapat nomor delivery ordernya secara otomatis karena auto generate tadi sesuai dengan soalnya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pemrograman saya yang masih kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.